Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi biologi. Sudah hampir 2 minggu kita tidak berjumpa dalam mode daring atau pembelajaran dalam jaringan. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang jaringan hewan. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan hewan, ada jaringan epitel. Ayo, sudah mengerjakan tugas atau belum? Kalau belum, segera diselesaikan tugasnya, karena ada jeda waktu 2 minggu. Itu diberikan dengan harapan beberapa tugas yang belum terselesaikan untuk bisa segera diselesaikan. Baik, kita akan melanjutkan materi jaringan hewan. Kemarin kita membahas tentang jaringan epitel. Epitel dibagi menjadi 3, epitel pipih, kubus, dan silindris. Kemudian pipih selapis, berlapis, kubus selapis juga berlapis, dan juga ada silindris selapis juga berlapis. Tentunya karena masih baru, saya harapkan untuk bisa memahami dan mengingat materi tentang jaringan epitel. Kalau lupa atau belum paham, silakan video sebelumnya bisa diputar dan dipelajari kembali. Baik, sekarang kita melanjutkan jaringan hewan yang kedua, yaitu tentang jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun dari sel-sel otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Jaringan otot dibagi menjadi otot rangka atau disebut dengan otot lurik, kemudian otot polos atau otot visceral, dan yang ketiga adalah otot jantung. Ingat, jaringan otot dibagi menjadi 3, ada otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Baik, kita membahas satu persatu dulu. Inilah yang dikatakan otot lurik. Bentuknya bergaris-garis atau lurik. Ini kondisi aslinya. Nah, intinya ada di samping. Baik, ini adalah nukleus atau inti sel. Kemudian ini adalah serat otot, dan ini adalah sarkomer. Nah, otot lurik disebut juga otot rangka karena ini yang menempel pada tulang atau rangka, karena melekat pada rangka atau tulang. Berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Memanjang, tidak bercabang. Inti selnya banyak, terletak di tepi. Lihat, inti selnya banyak, terletak di tepi sel. Terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut dengan serat otot. Susunan unit-unit kontraktil atau sarkomer, ini susunan unit-unit kontraktil di sepanjang serat otot menyebabkan sel terlihat belang-belang atau lurik. Nah, otot lurik ini bertanggung jawab atas pergerakan sadar, yaitu kalau kita mau menggerakkan tubuh atau rangka berarti harus ada koordinasi, harus ada instruksi sehingga kita dapat melakukan gerak atau dikatakan gerak sadar. Kemudian aktivitasnya menimbulkan kelelahan. Nah, ini otot lurik yang melekat atau disebut juga dengan otot rangka. Yang berikutnya adalah otot polos. Gambarnya polos. Ini lihat gambarnya polos. Kemudian ini gambar selnya atau satu ya. Kalau ini kan sudah jaringan banyak sel. Kalau kita lihat selnya seperti ini, satu. Ini gambar aslinya, ini adalah nukleusnya serat otot. Nah, dikatakan otot karena tidak berlurik atau tidak ada sarkomer. Sel berbentuk gelondong
inti selnya satu di tengah. Setiap otot polos ini memiliki inti sel di tengah. Kemudian involunter atau kontraksi tidak di bawah kesadaran. Jadi tanpa dia diperintah, dia sudah melakukan aktivitas sendiri. Aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan. Ditemukan pada dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Jadi biasanya dia menyusun pada contoh usus. Jadi kalau kita makan usus tanpa kita suruh bekerja, dia sudah bekerja. Ini karena dikatakan involunter atau kontrasnya tidak dibawa kesadaran atau tidak disuruh, dia sudah bekerja. Dan aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan. Masih mangane akeh meskipun makannya banyak, kerjanya ngoyo, juga tidak ada kelelahan dibandingkan dengan otot lurik. Kalau satu hari dia berlari ada 5 jam, otot lurik akan lelah. Kalau otot polos ketika satu hari kita makan 5 jam atau usus itu mencerna makanan selama 5 jam, dia tidak lelah. Itu dikatakan otot polos. Berbentuknya bergelondong, inti selnya di tengah, tidak lurik, bergerak tanpa dikomando atau tiba kesadaran. Nah, ini otot lurik. Yang berikutnya adalah otot jantung. Nah, jelas sekarang otot jantung berarti terletak di jantung. Lah, bedanya apa otot lurik dan otot jantung? Hampir sama, lurik-lurik, ada garis lurik-luriknya. Ingat dia nanti di sini bercabang. Nah, ini gambarnya inti selnya. Kalau lurik inti selnya di pinggir, kalau otot jantung ada di tengah. Inti selnya di tengah dan bercabang. Lurik seperti otot rangka. Serat otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar. Ini namanya cakram interkalar berhubungan. Inti 1 atau 2 di bagian tengah sel. Kalau otot lurik intinya banyak di tepi sel. Involunter atau bekerja di bawah kesadaran atau tidak disuruh pun dia sudah bekerja, memompa darah karena ini jantung. Aktivitasnya terus menerus dan tidak menimbulkan kelelahan. Hanya terdapat pada jantung. Nah, ini adalah otot jantung. Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantung. Aspek pembedanya bentuknya adalah runcing kalau otot polos, otot lurik otot lurik itu tumpul, otot jantung bercabang. Jumlah nukleusnya kalau otot polos itu 1, kalau otot lurik banyak, otot jantung juga 1. Letaknya ada di tengah, di tepi untuk otot lurik dan di tengah untuk otot jantung. Tipe kontrol di luar kehendak untuk otot polos, otot lurik menurut kehendak, jadi kita sengaja untuk menggerakkan. Otot jantung juga di luar kehendak. Kemudian kecepatan kontraksi, kalau otot polos itu lambat, otot lurik itu cepat, dan otot jantung itu sedang. Ini bentuknya. Nah, ini contoh di bagian sistem pencernaan. Ini jantung, ini rangka. Nah, kalau sudah kita pelajari jaringan epitel pada video sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, tadi kita sudah membahas tentang otot, ya, otot atau jaringan otot, mulai jaringan otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan saraf. Tentunya kalau jaringan saraf berarti kumpulan beberapa sel saraf. Nah, ini tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia. Neuron
berperan dalam menerima dan meneruskan rangsang dari bagian satu tubuh ke bagian tubuh yang lain. Neuroglia berperan sebagai penyokong neuron dan berukuran lebih kecil daripada neuron. Sel saraf berbentuk unik dengan sitoplasma yang menjulur dan memanjang. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan juga akson atau neurit. Nah, ini adalah dendrit, ini adalah badan sel, ini adalah inti sel, dan ini adalah akson. Nah, ini sel atau ini adalah jaringan saraf. Ini sel saraf kalau sudah menjadi satu kesatuan dikatakan dikatakan jaringan saraf. Ingat, jaringan saraf atau sel saraf itu sendiri tersusun dari dendrit, badan sel, dan juga neurit atau akson. Nah, kalau satu dikatakan sel, kalau sudah banyak sambung menyambung menjadi satu kesatuan dikatakan sudah jaringan saraf. Sel saraf sendiri tersusun dari inti sel, ini dendrit yang menerima rangsang, kemudian nanti akson yang melanjutkan atau meneruskan rangsang ke dendrit berikutnya. Di sini adalah akson atau badan sel atau selubung yang tersusun dari serubung myelin. Kemudian ini lebih jelasnya gambar sel jaringan sel yang lain. Dendrit yaitu juluran sitoplasma yang relatif pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Ini dendrit. Kemudian badan sel ini yaitu bagian sel saraf yang mengandung inti atau nukleus dengan nukleolus di tengahnya. Ada inti, ada anak inti. Kalau inti itu nukleus, kalau anak inti itu adalah nukleolus. Sitoplasmanya bergranula. Sitoplasma itu adalah cairan sel, masih ingat? Bergranula dari bulat-bulat, berasal dari retikulum endoplasma yang disebut dengan badan nasal. Badan sel saraf terletak di pusat saraf dan di ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf. Ganglion terletak di tempat-tempat tertentu seperti di kiri atau kanan sumsum tulang belakang. Kemudian neurit atau akson yaitu juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Ini adalah akson, ini ya, juluran dari sitoplasma yang membawa. Kalau dendrit menerima disalurkan ke sel saraf berikutnya, yang meneruskan adalah akson. Akson diterima oleh dendrit di sel berikutnya. Pada neurit ada selubung myelin yang berfungsi sebagai isolator, juga berperan dalam penyediaan nutrisi. Nah, ini akson dibungkus oleh sel sahwan yang berfungsi dalam regenerasi neurit dan juga dendrit. Itu sel saraf. Ya, sel saraf dibagi atau sel saraf bagiannya ada 3 yang utama, dendrit, kemudian badan sel, dan juga adalah akson atau neurit. Nah, ini sel saraf dalam tubuh kita dalam pembesaran ini 15 milimikron. Nah, contoh ini sel saraf juga. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi neuron sensorik, berfungsi menerima dan meneruskan rangsang dari indera ke saraf pusat. Kemudian ada neuron motorik, berfungsi membawa atau menyampaikan impuls dari saraf pusat ke efektor.
Kemudian ada neuron asosiasi, berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, itu jaringan saraf. Jaringan saraf tadi bagiannya atau badannya ada 3, mulai dari dendrit, kemudian badan sel, dan juga ada akson. Berdasarkan fungsinya ada jaringan saraf sensorik, motorik, dan juga asosiasi. Ini berdasarkan fungsinya sensorik, motorik, dan juga ada asosiasi. Oke, lanjut. Di jaringan berikutnya adalah jaringan ikat. Wah, kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel, kemudian jaringan otot, kemudian jaringan saraf, dan yang keempat sekarang kita pelajari adalah jaringan ikat. Dikatakan jaringan ikat adalah kumpulan sel jaringan ikat amat jarang dan tersebar dalam matriks ekstraseluler, jadi di luar sel. Sel-sel jaringan ikat memiliki bentuk yang tidak teratur, paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jaringan ikat tersusun dari matriks yang berupa serat dan bahan dasar, kemudian sel penyusun. Nah, ini jaringan ikat. Ada matriks, ada sel. Tadi sudah disebutkan tersusun dari yang menyusun matriks adalah serat dan bahan dasar. Kemudian sel-selnya disusun oleh fibroblas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, dan leukosit. Kemudian serat atau matriks serat itu bersifat elastin, kemudian retikuler, dan kolagen. Lah, matriks itu apa toh? Matriks itu merupakan bahan dasar media cair homogen berbentuk sol atau gel kaku. Komponen utamanya adalah glikosaminoglikan atau asam mukopolisakarida yang tersusun atas 2, yaitu asam hyaluronat dan kondroitin sulfat. Nah, ini matriks dasar ini sifatnya lentur, kemudian ini bersifat kaku. Nah, ditemukan pada apa? Matriks ini ditemukan pada cairan sinovial dan badan vitrosumor. Lah, kalau yang kaku ini bersulfat ini ditemukan pada tulang rawan dan tulang keras. Kemudian ada serat dan serabut terbuat dari protein, terdiri atas serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Nah, serat kolagen itu proteinnya dari kolagen, berwarna putih bening, bersifat tidak elastis atau daya renggang tinggi, tidak elastis dan tidak mudah robek ketika ditarik. Terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Kemudian kalau jenis serat elastis atau proteinnya tersusun dari elastin, berwarna kuning, elastisitasnya sangat tinggi, mudah terentang namun juga liat. Terdapat pada pembuluh darah, bantalan lemak. Kemudian serat retikuler, protein kolagen, berwarna putih keruh, sifatnya sangat tipis dan bercabang-cabang, terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfa. Nah, sel-sel pada jaringan ikat ada sel fibroblas yang menyekresikan bahan-bahan protein dari serat ekstraseluler. Kemudian makrofag, sel-sel yang menjelajahi jaringan serat, menelan partikel asing maupun sisa-sisa sel mati melalui fagositosis. Fagositosis itu dimakan ya. Sel tiang atau mast sel menghasilkan zat antikoagulan, heparin, proses pembekuan darah. Kemudian sel lemak atau sel adiposa, sel khusus untuk menyimpan lemak
mengandung satu tetes minyak yang besar. Sel plasma adalah sel yang memproduksi antibodi. Sel darah putih, leukosit. Nah, ini adalah jaringan ikat, yaitu pada sel. Nanti lebih jelas untuk sel darah akan dibahas di belakang. Sel pada jaringan ikat ada fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, dan sel darah putih. Nah, jenis-jenis jaringan ikat tadi sudah. Jaringan ikat ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat kerangka atau skeleton penyokong, dan jaringan ikat cair. Jaringan ikat sejati itu ikat padat berserat, ikat longgar, ikat lemak atau adiposa. Jaringan ikat kerangka tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteon, dan jaringan ikat cair itu jaringan darah, jaringan limfa, dan atau disebut juga dengan getah bening. Nah, ini jaringan ikat pada manusia. Jaringan ikat padat berserat tersusun atas protein terdiri dari 3 macam. Kolagen, elastik, retikular. Ditemukan pada tendon melekat pada tulang. Kemudian ligamen menghubungkan 2 tulang pada persendian. Jaringan ikat longgar terdapat pada paling besar atau paling terbesar luas di dalam tubuh. Serat-serat kolagen, elastik, dan retikular dalam tipe jaringan ini mengikat epitel ke jaringan di bawahnya dan menahan organ ke posisinya. Nah, jaringan ikat lemak atau adiposa, jaringan ikat longgar terspesialisasi yang menyimpan lemak di dalam sel-sel adiposa, berfungsi membantali dan menginsulasi tubuh, menyimpan bahan bakar sebagai molekul lemak. Kemudian setiap sel adiposa mengandung tetes lemak besar yang mengembang ketika lemak disimpan dan menyusut ketika tubuh menggunakan lemak tersebut sebagai bahan bakar. Ingat, tubuh kita juga memerlukan lemak sebagai cadangan bahan bakar di dalam metabolisme. Nanti dibahas. Ini ada jaringan adiposa, jaringan lemak. Oke, berikutnya adalah jaringan ikat pada tulang rawan atau kartilago, memiliki serat kolagen yang melimpah dalam matriks dari kondroitin sulfat. Sel penyusun kartilago atau sel tulang rawan adalah sel-sel kondrosit. Sel-sel kondrosit dibentuk oleh sel-sel tulang rawan yang masih muda yang disebut dengan kondroblast. Sel-sel kondrosit ini berbeda dalam ruang-ruang yang disebut dengan laguna. Sel-sel kondrosit menyekresikan kolagen dan kondroitin sulfat. Tulang rawan tersebut dibungkus oleh sebuah lapisan yang dinamakan perikondrium. Kuat dan fleksibel, terdapat pada kebanyakan embrio vertebrata. Sebagian besar digantikan oleh tulang keras saat embrio dewasa. Ingat, kalau pada bayi yang lahir itu masih tulang rawan, tapi kalau nanti dia sudah besar, dia akan diganti oleh tulang keras ya saat embrio itu menjadi dewasa, seperti itu. Nah, ternyata di telinga juga terdapat tersusun dari serat tulang rawan juga ya, telinga, ujung hidung, dan yang lainnya. Itu jaringan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan dibagi menjadi 3 atau dibedakan menjadi 3: tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Apa bedanya? Nah, hialin putih kebiruan tadi sudah dijelaskan ya. Hialin putih kebiruan dan bening, fibrosa gelap dan keruh, elastis kuning. Ini dari warnanya. Kandungannya tadi sudah dijelaskan juga. Serat kolagen yang halus,
dan yang lainnya. Ditemukan pada apa? Kalau hialin ditemukan pada rangka utama embrio, ujung tulang rusuk, pertemuan tulang di daerah persendian. Kalau tulang rawan atau fibrosa, hubungan antara tulang belakang dan juga tendon. Jadi ruas-ruas tulang belakang itu yang menghubungkan adalah tulang rawan fibrosa. Kemudian tulang rawan elastis, telinga luar, tuba eustachius, epiglotis, sebagian kerangka laring. Nah, ini tulang rawan hialin, silakan dipelajari sendiri. Ini pada perkembangan embrio atau janin atau bayi, lewis metu tulangnya jadi keras ya, tulang osteon nanti. Tulang rawan elastis, pada telinga luar ini elastis. Nah, tulang rawan fibrosa pada bantalan tulang belakang. Kemudian hubungan antara tulang atau persendian itu tidak ada tulang rawan fibrosa yang menghubungkan. Tulang keras atau osteon, matrik bersifat kolagen, jaringan nikat termineralisasi, kalsium, magnesium, dan ion-ion sulfat berkombinasi menjadi mineral yang keras di dalam matrik. Ini sudah osteon atau tulang keras ya. Osteoblast, sel-sel pembentuk tulang atau osteosit. Antara osteosit yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Kombinasi mineral yang keras dan kolagen yang fleksibel menjadi tulang yang lebih keras. Struktur, baca sendirilah. Silakan nanti dipelajari. Ini bentuk tulang keras atau osteon. Ini kanalikuli. Cabang-cabang ini pada humerus ini. Nah, sekarang yang terakhir adalah jaringan darah. Epitel sudah, otot sudah, saraf sudah, jaringan ikat sudah. Yang terakhir adalah jaringan darah. Matrik ekstraseluler cair yang disebut dengan plasma terdiri atas air, garam, dan protein-protein terlarut. Plasma mengandung eritrosit, leukosit, platelet atau keping darah, atau trombosit di sini ya bahasanya. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen, leukosit sebagai pertahanan, kemudian keping-keping darah atau platelet atau trombosit membantu menggumpalkan darah. Ini bentuk darahnya. Baik, yang terakhir adalah jaringan limfa. Kenapa di beberapa tidak dibahas jelas pada jaringan? Nanti lebih jelas akan dibahas setiap babnya, mulai dari bab ketiga. Kalau kemarin kita bab 1 membahas tentang sel, bab 2 kita membahas tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Di bab 3 kita akan membahas sistem gerak, dan di bab berikutnya kita akan membahas tentang jaringan darah atau sistem peredaran darah. Nah, yang keenam, yang terakhir dari yang terakhir adalah jaringan limfa atau getah bening, tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut dengan nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil, limfa, timus, dan saluran pencernaan. Itu sekilas tentang jaringan. Nanti kita akan lebih dalami lagi di bab-bab berikutnya tentang
sistem yang ada dalam tubuh kita, mulai sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan. Kalau nanti limfa berarti apa? Di sistem hormon juga nanti kita akan pelajari lebih jelas. Seperti biasa, untuk memudahkan memahami materi biologi, pada kesempatan kali ini tugas untuk kelas 11 IIS adalah menjelaskan ulang tentang pengertian dan fungsi dari jaringan otot. Sekali lagi, untuk kelas 11 IIS tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang pengertian dan fungsi dari jaringan otot. Untuk kelas 11 MIA 1 tugasnya adalah menjelaskan tentang jaringan ikat, macam-macam jaringan ikat dan juga fungsinya. Sekali lagi, untuk kelas 11 MIA 1 menjelaskan tentang jaringan ikat, macam-macam jaringan ikat dan beserta dengan fungsinya. Untuk kelas 11 MIA 2 tugasnya adalah menjelaskan tentang jaringan saraf, jaringan darah dan juga jaringan limfa, tentunya juga bersama dengan fungsinya. Oke, terima kasih. Itu materi pada kesempatan kali ini, agak panjang. Kalau masih bingung atau belum paham, videonya bisa diputar-putar ulang. Tolong jangan di skip untuk memudahkan kalian mempelajari materi biologi pada kesempatan kali ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang lain. Saya ulang lagi, tolong jangan di skip. Kalau memang belum paham, diputar ulang dan diputar ulang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.